wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada segenap elemen bangsa Indonesia yang saya cintai. Pertama, saya memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan Bapak Muhammad Said Didu dan kawan-kawan untuk membantu menegakkan keadilan bagi masyarakat yang terkena program PIK 2 maupun lainnya, karena yang mengklaim PSN ada di berbagai daerah. Nah, mudah-mudahan perjuangan beliau dan kawan-kawan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta kepada seluruh elemen bangsa dukung, dan saya minta kepada seluruh masyarakat Banten lakukan perlawanan terhadap segala bentuk kezaliman. Yang kedua, alhamdulillah di sini ada Pak Sunarko. Saya memberikan dukungan sepenuhnya atas pernyataan, yaitu 8 pernyataan yang diberikan oleh para purnawirawan jenderal. Ada 100 lebih jenderal, ada puluhan di sana marsikal, laksamana, kolonel, dan seterusnya. Ini satu pernyataan yang sangat baik. Saya berharap pemerintahan kita menjadikan 8 pernyataan para purnawirawan tadi sebagai bahan masukan untuk mengambil pertimbangan. Nah, jadi jangan diabaikan, ini masukan, pelajari. Kalau memang masukan tersebut bagus, masukan tersebut untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, wajib untuk diakomodir oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, saya mendukung 8 pertanyaan tadi. Hanya saya tambahkan satu lagi, yang ke-9, tangkap dan adili Jokowi. Takbir, sallu ala nabi. Nah, kenapa saya tambahkan begitu? Karena Jokowi ini memang problem maker. Dia ini yang bikin problem. Ini segala sesuatu ini yang bikin problem itu. Bukan hanya urusan ijazah saja, segala macam urusan. Bahkan dulu waktu saya di Mekah, saya sempat mengubah syair dengan judul Seraja Bohong. Dan itu sudah kita sampaikan dari jauh-jauh hari, dari tahun 2018. Kita sudah ingatkan, orang ini pembohong, orang ini pendusta, orang ini harus dimakzulkan. Cuman saat itu memang masih banyak yang belum sadar. Nah, kalau sekarang nih udah banyak yang sadar, bahkan yang dulu dukung Jokowi juga akhirnya mulai sadar, bahkan mulai jadi pahlawan kesiangan. Dan mudah-mudahan kita tetap bersatu, insya Allah. Nah, itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Said Muhammad Didu, begitu juga Pak Sunarko. Saya nggak perlu perkenalkan lagi Pak Marwan Batubara. Ini semua pejuang penegak keadilan. Nah, kita memang sangat-sangat ingin mendengar dari mereka tentang berbagai macam kasus menyangkut daripada hak rakyat yang tertindas, untuk kita bisa menerima masukan-masukan yang kemudian masukan itu akan sangat berguna untuk menjadi pertimbangan kita dalam menyusun langkah ke depan. Nah, terima kasih. Kita langsung serahkan aja nih Pak Marwan dan kawan-kawan. Siapa dulu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit latar belakang bahwa sebetulnya yang sangat kami anggap penting untuk disampaikan kepada Habib itu adalah terkait dengan PSN PIK 2 dan hal-hal lain yang selama ini diperjuangkan oleh Pak Said. Jadi mungkin 2 bulan sebelum Ramadan kita sudah atur, sudah dapat tanggal, tiba-tiba Habib sakit waktu itu. Sampai akhir Ramadan, ya selama Ramadan juga, sampai juga akhir Ramadan itu Habib sakit. Tapi alhamdulillah hari ini bisa ketemu, dan kami menganggap penting untuk Habib itu mendengar langsung masalah PSN PIK 2 dan PSN lain itu dari Pak Said. Itu hal yang paling pokok. Nah, alhamdulillah hari ini bisa, nanti Pak Said akan menyampaikan apa hal-hal yang saya kira perlu kita perjuangkan bersama, yang perlu dipahami oleh Habib dari Pak Said. Nah, yang kedua, yang terakhir, saya kira secara umum memang kasus PIK 2 ini sudah tidak tercantum dalam Perpres nomor 12 2025, sudah bukan PSN. Praktek secara
aktif di pemerintahan. Jadi ini bukan PSN lagi. Tapi praktek di lapangan itu masih seperti proyek ini adalah proyek PSN. Oligarki aguan yang didukung oleh rezim sampai yang sekarang berkuasa pun masih tidak berdaya untuk menghentikan. Padahal kezaliman itu sudah nyata dan banyak korban. Ada rakyat yang meninggal, ada yang ditindas, ada yang sertifikatnya diambil belum dilunasi, ada yang diklaim sabab sepah oleh perorangan, misalnya ini punya perorangan tapi diambil begitu saja dengan atas nama PSN dulu dan sekarang ini tidak dikembalikan. Nah, karena itu saya kira kita sudah bersuara sebetulnya kepada Presiden, dan saya berulang-ulang mengatakan Pak Prabowo waktu baru dilantik itu memang menunjukkan niat, ya, katanya salah satu yang kita ingat itu adalah tidak boleh ada negara dalam negara. Ini membuat kita bersemangat karena kita menganggap PSN PIK 2 itu adalah negara PIK 2. Praktiknya seperti itu, dan itu sudah terjadi di PIK 1 misalnya. Tapi yang dilakukan Pak Prabowo setelah pidato itu, saya anggap ini lebih kepada bagaimana supaya kelihatannya ada proses hukum dan sebagainya, tapi dalam praktek itu bukan untuk menuntaskan masalah hukumnya, tapi meneliti di atas bui supaya proyek ini tetap jalan, aguan tetap aman, tapi tanpa peduli bahwa proses hukum ini sudah dijalankan atau tidak. Itulah yang ada. Nah, karena itulah saya kira kita berkali-kali datang ke Banten, ke Serang, atau ke Kohot, ke Muncung misalnya, untuk mengajak rakyat melakukan perlawanan. Kenapa? Karena NKRI tidak berdaya menghadapi negara PIK 2. Dan itu sampai sekarang masih terjadi, dan sebab itulah kita masih terus ingin bersuara, dan salah satunya itu yang akan bersuara bersama kita itu adalah Pak Said, dan kita harapkan nanti kita mendapat dukungan dari Habib. Saya kira itu mungkin hal kedua yang ingin saya sampaikan. Nanti berikutnya Pak Said akan menjelaskan lebih detail, untuk dengan begitu akhirnya memang tidak saja tidak masuk dalam PSN, tapi PSN PIK 2 ini akhirnya benar-benar dihentikan, dan pelakunya itu ditangkap, dan rakyat yang jadi korban itu mendapatkan ganti rugi. Begitu yang kita ingin suarakan. Saya kira dari saya begitu, saya serahkan ke Pak Said. Silakan Pak. Habib Rizik yang kami hormati, terima kasih. Ini kehormatan hari ini kita bisa bertemu, dan mudah-mudahan menjadi titik awal terbitnya sinar terang untuk menyelesaikan bangsa ini. PIK 2 ini hanyalah puncak gunung es. Perampokan tanah rakyat di seluruh Indonesia, di seluruh wilayah, di seluruh dunia. Nah, pelakunya itu sama. Mulai dari Sabang sampai Merauke sama pelaku. Modusnya sama. Jadi itu hanya puncak gunung es. Kenapa kami dalam Pak Narto betul-betul hanya menjadikan PIK 2 itu sebagai pusat serangan menyelamatkan bangsa Indonesia. Sebagai Habib Pak tidak tahu semua, ya di kelapa sawit itu 5 juta hektar lahan negara diambil saja itu 30%, tambang juga demikian, hutan juga demikian. Nah, sekarang di kota-kota juga demikian, dan seluruh Indonesia terjadi. Tidak bukan hanya di PIK 2, bahkan pelakunya sama. Di kampung saya Makassar lebih parah lagi. Jadi hampir semua terjadi, dan modusnya selalu sama, adalah oligarki menyogok penguasa, mengojok penegak hukum, memelihara preman, menggusur rakyat, dan menjual dengan harga sangat mahal untuk bukan lagi untuk menyogok. Nah, saya pikir kalau situs ini tidak dihentikan, maka negara Indonesia tinggal menunggu waktu habis. Tinggal menunggu waktu saya habis. Habis bisa bayangkan, di dekat Jakarta berani melakukan hal seperti itu, apalagi yang
sebagai gambaran publik paham, lahan di Pik 2 yang di pinggir laut dijual dengan 50 juta rupiah, tapi dibebaskan dari rakyat 35.000 sampai 50.000 rupiah per meter. Itu elemen apa yang dipertontonkan? Dan rakyat sama sekali tidak berdaya karena aparat sudah bermain-main. Saya tiap hari di rumah menerima orang, bayangkan yang punya tanah di Tangerang yang mau diincar oleh Pik 2 mungkin daerah lain, itu tiap saat bisa muncul surat palsu. Kemarin saya ketemu orang, bayangkan dia tidak pernah dipanggil di pengadilan atau keluar keputusan bahwa tanahnya tidak sah dari pengadilan. Saya pikir Pak Lubis pasti geleng-geleng kepala dengan mengetahui seperti itu. Dan siapa? Nama-nama yang mengaku pemilik tanah di Sembilan Tangerang itu tidak lebih dari 2 orang. Dan itu orang-orang fiktif semua dari pengembang Pik 2. Ada orang punya tanah sampai 900 hektar, 1 orang mengaku punya tanah. Nah, semua surat-surat bisa dipalsukan dan itu berhasil di mana-mana. Nah, ini kalau kita tidak lawan, maka seluruh akan tergusur dan atas nama hukum, atas nama mana. Nah, modusnya macam-macam. Yang pertama itu adalah dia diintimidasi. Tidak sedikit korban itu setelah distres masuk rumah sakit, maka datang penyidik ke rumah sakit, penyidik memaksa untuk melepaskan tanah baru keluar. Di polisi tak begitu, ada yang sebulan dan 2 bulan. Pada saat tanda tangan setuju harga, maka dia harus keluar. Ada yang keluar jam 12 malam. Coba bayangkan betapa mereka berkuasa. Itu di kota. Kebayang kita orang teman kita di Kalimantan, di Papua, di Maluku, di mana apa yang terjadi ini juga. Nah, jadi maksud saya sekarang siklus ini harus dihentikan. Makanya dari terima kasih hari ini, mudah-mudahan dengan nanti ada dukungan bahwa ini rakyat tidak ada cara lain sekarang sampai pemerintah menjadi baik memihak rakyat kecuali rakyat bersatu melawan perbiadaban. Tidak ada jalan. Karena saya dan kami mengalami betul semua itu tidak bisa sama sekali tahu-tahu keluar semua Pak, mulai ke RT sampai ke atas. Pernah kita mendengar ketua parpol membela